Indonesia tengah menghadapi kebutuhan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan, Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun atau rata-rata 600.000 talenta digital per tahun. Hal itu disampaikan Menkominfo pada peluncuran 4 modul literasi digital. Modul tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Jaringan Penggiat Literasi Digital, dan Kemkominfo. Data Bank Dunia menyebutkan Indonesia tengah mengalami kesenjangan talenta digital. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama ekosistem terkait melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Tujuannya untuk menjangkau daerah-daerah yang belum memiliki akses internet memadai, membangun infrastruktur telekomunikasi, dan mengembangkan SDM yang akan memanfaatkan layanan internet. Tanpa sumber daya manusia yang handal, ruang digital berpotensi disalahgunakan untuk tujuan penyebaran konten negatif. Di antaranya penipuan daring, perjudian, prostitusi online, hingga penyebaran ujaran kebencian dan paham radikalisme. Pasalnya, di tengah pandemi saat ini, aktivitas masyarakat di ruang digital sangat tinggi. Diharapkan hal tersebut dapat menjadi batu loncatan untuk menciptakan digitalisasi nasional di Indonesia. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, Menkominfo mengungkapkan Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun ini atau sekitar 600.000 talenta digital per tahun. Saat ini Indonesia tengah mengalami digital talent gap atau kesenjangan talenta digital. Nah, di tengah pandemi saat ini aktivitas masyarakat di dunia digital cenderung meningkat. Selanjutnya bagaimana langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan talenta digital di Indonesia ini? Untuk membahasnya kami sudah bergabung bersama juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada Mas Dedi Permadi, dan juga ada pengamat multimedia Abimanyu Wahyuwijaya. Saya sapa dulu Abah Abimanyu dan juga Mas Dedi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang mendengar Anda berdua dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin sebelum ke Abah, saya ke Mas Dedi dulu. Diungkapkan oleh Pak Menteri bahwa kita ternyata butuh 9 juta talenta digital atau sekitar 600.000 talenta digital dalam 1 tahun begitu untuk jangka waktu 15 tahun. Mas Dedi, seberapa besar sebenarnya kesenjangan atau gap untuk talenta digital di Indonesia saat ini? Ya, sebetulnya Mbak Popi, untuk kesenjangan talenta digital itu adalah permasalahan demand dan supply. Antara permintaan dan penawarannya itu saat ini belum berimbang. Permintaannya tinggi tetapi ketersediaan talenta digital itu masih sangat terbatas. Nah, menurut riset yang dilakukan oleh Tan and Tang pada 2018 dan kemudian diadopsi oleh report Bank Dunia, Indonesia ini dalam kurun waktu antara 2015 sampai 2030 membutuhkan total 9 juta talenta digital di level skilled dan semi-skilled, di level cakap dan semi-cakap. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama karena kalau kita bagi rata, per tahun Indonesia membutuhkan 600.000 talenta digital yang ada di level cakap dan semi-cakap tersebut. Jadi sebetulnya kebutuhannya sangat besar. Kebutuhannya sangat besar, tapi kita tahu kan bahwa pada masa sekarang ini semua orang sudah menggunakan media sosial, semua orang sudah banyak sekali menggunakan handphone, tapi ternyata kenyataannya kesenjangan digital masih ada. Nah, ini problemnya di mana sebenarnya, Mas Dedi? Ya, sebetulnya Mbak Popi, kita ini kan punya 196,71 juta pengguna internet di Indonesia. Memang besar sekali. Dan ini akan semakin besar karena kita, pemerintah, sedang mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi
di seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau sampai 150.000 titik layanan publik yang belum memiliki akses internet memadai. Tadinya 2032 baru mau selesai, Mbak, tetapi kita percepat menjadi akhir 2022 itu bisa terselesaikan. Artinya apa? Pengguna internetnya akan semakin banyak memang. Tetapi permasalahannya adalah pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu ada rumusnya. Rumusnya adalah setiap pembangunan infrastruktur telekomunikasi wajib dan harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusianya. Jika tidak dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusianya, maka internet, media sosial, dan ruang digital itu akan dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak produktif. Inilah yang mungkin sedang terjadi di negara kita, di mana internet sudah tersedia dan akan semakin intensif digunakan, tetapi kesiapan masyarakatnya masih perlu ditingkatkan. Sehingga kecakapan di bidang digital atau digital talent itu menjadi prasyarat utama agar internetnya ada dan di saat yang bersamaan masyarakat bisa mengoptimalkan penggunaannya. Nanti saya akan cerita bagaimana profil talenta digital yang dibutuhkan di Indonesia ini. Oke, saya penasaran dengan itu. Tapi saya ingin pandangan Abah sendiri terkait kesenjangan atau gap dari talenta digital sendiri di Indonesia ini seperti apa, Bah? Kita bicara sekarang kalau ngomong statistik, penduduk Indonesia 270 jutaan sekian, pengguna internetnya ada 190 juta, pengguna sosial media itu ada 160 juta. Oke. Kita sekarang bicara yang 160 juta. Apa yang dikatakan oleh Menkominfo bahwa dengan kebutuhan tenaga di sini paling tidak bisa meredam hal-hal yang tadi dikira negatif ya, baik perjudian online, kemudian hate speech, dan lain sebagainya. Itu kita perlu ketahui apa yang diutarakan itu adalah termasuk kategori cybercrime yang sifatnya low level cybercrime atau non-technical, bukan high. Ya, kalau yang high itu sifatnya dia menerobos, melakukan peretasan, melakukan penyusupan. Nah, yang diutarakan mengenai kebutuhan semua itu, kalau untuk meredam ini tidak tepat. Kenapa? Karena untuk meredam hal-hal tersebut justru perlu yang ada adalah sosialisasi antara penggunaan internet yang benar dan kemudian sanksi-sanksi. Dengan demikian pelaku-pelaku yang tadinya mau berkesan melakukan pengutaraan segala hal yang negatif, dia akan berpikir ulang. Mereka semua levelnya pengguna. Mereka nggak harus ahli ke komputer, mereka nggak perlu mengerti kayak gimananya, mereka tinggal beli ponsel, mereka pakai dan mereka jadi pengguna. Kemudian tinggal apakah itu akan disalahgunakan atau tidak. Kalau kita bicaranya sekarang soal talenta digital dalam arti untuk mendukung di sini adalah kalau saya baca dari literasi hal yang mendasar dari adanya diskusi ini, yaitu tentang pernyataan dari Menkominfo bahwa yang butuhnya tadi ada 600.000 per tahun. Dan kemudian dibutuhkan juga sampai di pelosok-pelosok karena itu dibutuhkan di daerah-daerah ya. Karena kan sekarang internet sudah menyebar sampai ke pelosok-pelosok. Things that we should know, saat seseorang orang tua dia menginvest sesuatu bagi anaknya untuk bisa perbaikan ekonomi, harapannya cuma satu, selalu bisa hidup yang lebih baik. Dan harapannya biasanya hidup lebih baik adanya di mana? Di kota besar. Gitu. Nah, dengan mereka di situ dia udah dikuliahkan, dia mau berharap bisa bekerja di kota besar, dilalah bahasa Jermannya ya, dilalah atau bahasa Indonesia. Kemudian dikirim lagi kemudian ke daerah untuk bekerja di kampungnya dan kemudian mengelola. Ya, sementara taraf ekonomi yang di kampungnya, penggajian apa segala tidak setara dengan yang di kota. Sehingga apa yang sudah diinvestkan bagi si anak ini untuk kuliah di kota besar dan mendapatkan ijazah yang baik dari universitas yang reputatif, akhirnya tidak bermanfaat dalam arti secara individunya. Nah, bagaimana kita harus pikirkan justru adalah bahwa kesenjangan-kesenjangan ini bukan hanya disoroti untuk masuk ke daerah-daerah, tapi manfaatkanlah ya teknologi kita sudah pada era 2020 loh. Kita bicaranya soal industri 4.0. Kita ada soal
cyber physics, kemudian ada soal cognitive computing, ada soal mengenai Internet of Things, dan kemudian ada soal cloud computing. Jadi seseorang untuk mensupport masalah teknis di Aceh nggak harus jadi orang Aceh. Satu permasalahan di Papua yang nggak harus sudah orang Papua. Bisa orang Medan menangani Papua, bisa orang Bali menangani Gorontalo, bisa orang Ciputat menangani di Tangsel, dan lain sebagainya. Dengan demikian, ketidakperluan bahwa seseorang itu berada di satu tempat untuk menangani suatu masalah teknis yang sana, itu bisa mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang diutarakan tadi. Jadi sifatnya semuanya kita itu kind of remoting, gitu loh. Nah, Industri 4.0 ini berjalan tidak setara dengan yang diutarakan oleh Bank Dunia, karena mereka hanya melihat dari demand, dari perkembangan ekonomi. Sementara teknologi berkembang juga cukup baik, sehingga hal yang kayak gini bisa diatasi, gitu loh. Dengan demikian, berarti paling tidak bahwa seseorang yang mencoba kuliah untuk lebih baik, mereka bisa tetap bekerja di kota besar dan mendapatkan ekonomi yang lebih baik, untuk penghidupan yang lebih baik. Tetapi pembangunan di desa-desa, ya operasional di desa-desa tetap tidak terabaikan. Dan apabila terjadi sesuatu permasalahan nanti di daerah, itu bisa dilakukan remote secara fisik, nanti bisa ditangani orang operasional di masing-masing pelosok. Baik. Intinya bagaimana cara kita mengatasinya, dan itu kan tadi juga sudah sempat disebutkan gitu ya, bahwa ada yang sudah dilakukan oleh Kominfo saat ini, ada 4 modul literasi. Tapi nanti kita akan bahas dan tanyakan ke Mas Dedi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.